menciptakan kehidupan baru yang istimewa, yaitu wujud roh. Sebagai wujud roh, Putri Salju berbeda dengan Tianmeng maupun Bingbing. Dia bisa menambahkan cincin roh kepada Yu Hao, namun tidak tinggal di dalam lautan rohnya. Wujud roh tersebut akan melekat dengan roh pelindungnya. Yilai Kesi sebelumnya juga telah menanamkan sumpah pengikat, sehingga kelak wujud roh tersebut akan senantiasa mengikuti perintah Yu Hao. Lebih jelasnya, Yu Hao akan mengetahuinya sendiri setelah embrionya menetas. Yilai Kesi sekarang sudah tidak ada. Tianmeng dan Bingbing akan tidur dalam waktu yang cukup lama karena keduanya sudah terlalu banyak menghabiskan kekuatan mental. Jadi kedepannya Yu Hao hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengatasi berbagai masalah. Lagi pula Yu Hao sudah mencapai level 50 sehingga sudah cukup kuat untuk bisa survive dan hidup mandiri. Wang Dong kemudian membesuk Yu Hao yang nampak bersedih seperti sedang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun Yu Hao tidak mau membicarakannya dan ia hanya menghela nafas panjang. Kedatangannya kali ini adalah untuk berpamitan kepada Yu Hao karena Wang Dong harus segera pergi mencari cincin roh. Ia melarang Yu Hao yang ingin menemaninya dengan beralasan bahwa tempat yang akan ia datangi adalah area rahasia yang hanya boleh dimasuki oleh murid sekte Hao Tian. Setelah kepergian Wang Dong, Yu Hao merasa sangat pusing, pertanda bahwa embrio Putri Salju akan segera lahir. Di tempat lain terungkap bahwa Yilai Kesi tidak benar-benar lenyap, karena ternyata Raja Dewa Tangsan menarik potongan kesadarannya ke alam dewa. Beliau terkesan dengan pengorbanan Yilai Kesi yang telah menyelamatkan sekte Hao Tian. Jadi tujuan ia menariknya ke sini adalah untuk membalas budi baiknya tersebut. Scene kembali ke sekte Hao Tian, di mana Yu Hao sedang menstabilkan kekuatan rohnya untuk membantu kelahiran embrio Putri Salju. Proses tersebut berjalan lancar. Kini Putri Salju telah berhasil terlahir kembali dalam wujud roh anak kecil. Yu Hao menemuinya untuk memastikan apakah Putri Salju masih mengingatnya. Namun sepertinya pikiran Putri Salju telah kembali ke setelan pabrik dan ia malah menganggap Yu Hao sebagai ayahnya. Saat merasa terancam oleh keberadaan tetua Taibou, secara refleks Putri Salju mengeluarkan kekuatan rohnya yang luar biasa. Namun untungnya kekuatan tersebut masih bisa ditekan oleh tetua Niu Tian. Yu Hao menjelaskan bahwa pada awalnya Putri Salju adalah binatang roh yang tercipta oleh aura langit dan juga bumi. Julukannya adalah Kaisar Salju, pemimpin dari 3 penguasa besar di ujung utara. Namun sekarang Yilai Kesi telah menyusun ulang jiwanya menjadi kehidupan baru dalam wujud roh. Berkat kontrak darah yang sebelumnya ditanamkan ke dalam Putri Salju, makhluk ini akan senantiasa menuruti perintah Yu Hao. Ia juga bisa memberikan cincin roh. Namun saat Yu Hao memberikan ruang agar cincin roh Putri Salju bisa masuk menjadi cincin roh kelimanya, Putri Salju menolak sebab menurutnya ruang satu cincin tidak cukup untuk menampung kekuatannya. Yu Hao pun lantas mengeluarkan roh pelindung keduanya, yakni Kalajengking Giok Es, yang masih punya satu cincin roh merah pemberian Bingbing. Putri Salju yang melihatnya langsung masuk untuk memulai proses penyerapan cincin roh. Luar biasanya, ia langsung memenuhi seluruh ruang cincin roh Kalajengking Giok Es milik Yu Hao. Jadi bukan cuma satu cincin, melainkan Putri Salju langsung memberinya 4 buah cincin roh. Dan 4 cincin roh tersebut adalah manifestasi dari keempat teknik rohnya. Namun anehnya cincin roh tersebut berwarna orange, warna yang belum pernah ada dalam sejarah benua Douluo. Dan anehnya lagi, seharusnya binatang roh yang telah memberikan cincin roh akan langsung lenyap. Tetapi tidak begitu dengan Putri Salju, karena ini merupakan keistimewaan dari makhluk wujud roh. Ia bisa memberikan dan memanggil kekuatannya kembali sesuka hati. Jadi itulah cara wujud roh agar tetap bisa mempertahankan eksistensinya. Yu Hao juga dapat merasakan kalau dirinya dan Putri Salju sudah berhasil terhubung, sehingga dalam sebuah pertempuran mereka berdua bisa saling bekerja sama. Daripada ngomong doang, mari langsung pembuktian. Kalau ada silakan buktikan. Coba buktikan dong, jangan ngomong doang kayak gini. Kali ini tetua Taibou akan menguji kekuatan Yu Hao dan Putri Salju dalam pertempuran yang sebenarnya. Namun karena di antara mereka ada kesenjangan level yang cukup tinggi, tetua Niu Tian melarang Taibou untuk menggunakan roh pelindungnya supaya adil. Selain itu, agar lebih semangat, tetua Taibou berjanji jika Yu Hao menang, maka sekte Hao Tian akan selalu menyambut kedatangannya. Namun jika Yu Hao kalah, maka izinkan ia untuk memeluk Putri Salju. 仿佛撞上了一座山岳。君临天下。好拳，再来！进化吧，命运灵魂之灵体。
Pertarungan pun sudah dimulai sejak tadi. Yu Hao diberi kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu, namun tidak ada satupun serangannya yang mampu merobohkan Tai Bao. Yu Hao sudah mengeluarkan semua teknik serangan terkuatnya, tapi tetap saja tidak ada gunanya di hadapan jelmaan kera Titan tersebut. Yu Hao sempat lupa kalau ia tidak bertarung sendirian. Jadi selanjutnya ia akan membiarkan gadis salju untuk memimpin. Dan mulai dari sini pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Yu Hao mengaktifkan domain es abadi yang diperkuat dengan teknik putri salju bernama tarian salju matahari. Ia sekarang paham bahwa hal paling kuat dari putri salju adalah saling melengkapi satu sama lain. Terbukti bahwa sebelumnya domain es abadinya hanya dapat mencangkup area beberapa puluh meter, namun setelah diperkuat oleh putri salju menggunakan teknik tarian salju matahari, maka terciptalah teknik gabungan yang bernama tarian salju domain ice, di mana cangkupan areanya dapat menjangkau seluruh wilayah sekte Haotian. Teknik ini mengunci tetua Tai Bao ke dalam penjara es, lalu meledakkannya dengan teknik telapak tangan kaisar. Untuk bisa melepaskan diri, Tai Bao harus mengerahkan ledakan kekuatan rohnya. Akan tetapi serangan Yu Hao tidak berhenti sampai di situ. Yu Hao kembali merilis teknik roh putri salju dan kali ini sebuah pedang yang disebut pedang kaisar es ekstrim tak tertandingi meluncur bebas dari langit untuk menyerang tetua Tai Bao. Tidak ada pilihan lain selain menahannya dengan perwujudan roh pelindung. Serangan tersebut cukup melukai dan memaksanya untuk lebih serius. Tetapi kemudian tetua Niu Tian menghentikan pertarungan dan menganggap Tai Bao sudah kalah karena telah melanggar aturan yang tidak memperbolehkannya menggunakan kekuatan roh pelindung. Tetua Niu Tian sangat terkejut dengan pertarungan barusan. Ia tidak menyangka bahwa 3 teknik roh rahasia kaisar salju yang sangat terkenal dapat diciptakan kembali secara sempurna dalam wujud rohnya, yaitu pedang kaisar, tapak kaisar, dan matahari salju kaisar. Meskipun tentu saja level ini masih jauh dari kekuatan sejatinya. Sementara untuk teknik keempat, nampaknya putri salju sendiri pun juga belum mengetahuinya. Jadi kedepannya Yu Hao harus lebih banyak berlatih demi bisa menguasainya. Beberapa hari telah berlalu, Wang Dong akhirnya sudah pulang dengan kabar gembira bahwa ia sudah berhasil mendapatkan cincin roh yang sangat bagus. Namun ia ingin merahasiakannya dari Yu Hao sampai program pertukaran murid selesai. Yu Hao pun juga punya rahasia, tapi ia tidak pelit dan langsung menunjukkannya tepat di depan Wang Dong. Sesosok gadis kecil bersayap muncul dan memanggil Yu Hao sebagai ayah. Yu Hao pun menjelaskan semuanya mengenai apa yang sudah terjadi selama Wang Dong pergi, agar temannya tersebut tidak salah paham. Semuanya benar-benar dijelaskan, termasuk keberadaan kodam-kodamnya yang telah banyak membantunya selama ini, dan kepergian Yilai Kesi yang mengorbankan dirinya untuk menciptakan kembali eksistensi putri salju dalam wujud roh. Di sini si Yu Hao ngomong kalau mungkin konflik antar Master Roh dengan binatang roh dapat diselesaikan melalui wujud roh. Izin aku jelaskan terlebih dahulu ya. Seperti yang kalian tahu, di benua Douluo, permusuhan antara Master Roh dengan binatang roh sudah terjadi selama ribuan tahun. Hal ini terjadi karena Master Roh yang ingin naik level perlu membunuh binatang roh untuk mendapatkan cincin rohnya. Namun dengan wujud roh, seorang Master Roh bisa tetap berkultivasi dan mendapatkan kekuatan cincin roh. Tidak ada yang perlu dikorbankan karena wujud roh tidak perlu dibunuh. Jadi tidak akan ada lagi konflik antar kedua belah pihak dan justru akan terjalin ikatan di antara keduanya. Seperti Yu Hao dan Putri Salju. Menariknya, di Solen 1, hal ini pun sebenarnya juga sudah direnungkan oleh Tang San. Namun ia tidak punya solusi untuk menghentikan konflik tersebut dan hanya bisa meminimalisir dengan cuma membunuh binatang roh yang jahat saja. Liburan sudah berakhir, saatnya para murid kembali ke akademi untuk melanjutkan pendidikannya. Yu Hao akan kembali ke akademi Riwei, sementara Wang Dong akan menuju akademi Strike, sehingga keduanya harus berpisah untuk sementara waktu. Tapi program pertukaran murid juga akan segera selesai, jadi sebentar lagi Yu Hao juga akan menyusulnya kembali ke akademi Strike.